Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuriddin wa tin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari, Bapak Ibu Hakim dan seluruh jamaah tausiah sore Musola Al-Jannah Pengadilan Agama Wonosari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pujian syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dan nikmat yang berlimpah ruah, nikmat sehat, nikmat sempat untuk berkumpul di majelis yang mulia ini guna menimba ilmu dan mendengarkan tausiah yang insya Allah pada saat ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Mudara MSI. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kepada Bapak Dr. Andes Mudara MSI kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari, Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, pejabat fungsional dan pejabat struktural, serta karyawan dan karyawati yang berbahagia. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menuntut ilmu, yaitu acara tausiah Majelis Al-Jannah Pengadilan Agama Wonosari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Yang artinya, bukankah apabila kalian berpaling dari kebenaran, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kasih sayang di antara kalian. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tausiah sore ini saya akan mulai dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zimbardo. Penelitian itu diawali dengan pertanyaan, apa bedanya orang kota dengan orang kampung? Untuk menjawab penelitian itu, untuk menjawab pertanyaan itu, Zimbardo melakukan penelitian yang aneh. Ia menempatkan sebuah mobil bagus di kota, tepatnya di Brown Area, New York, Amerika Serikat. Kap mobil dibuka untuk memberi kesan kalau kondisi mobil lagi rusak. Mobil yang sama bagusnya maksudnya, ditempatkan di pedesaan, tepatnya di Palo Alto, California, juga Amerika Serikat. Enggak ada di Onong Kidul. Peneliti mengamati kedua mobil itu dari jauh. Pada malam pertama, mobil yang di Brown Area
ada beberapa anak muda yang mempreteli bagian-bagian dari mobil. Mulai dari pintunya, jendelanya, hingga menjelang pagi hari mobil sudah tampak seperti mobil bekas kecelakaan. Beberapa orang yang lewat di situ kemudian melakukan memukul yang tersisa. Sehingga belum lewat 3 hari mobil yang di Brown area itu sudah menjadi mobil rongsokan. Nah, mobil yang ditempatkan di pedesaan mengalami nasib yang lebih mujur. Selama 3 hari tidak satupun orang menyentuhnya. Kecuali ketika mau turun hujan, seorang penduduk yang dekat dari situ berlari untuk menutup kap mobil guna melindungi mesinnya. Dari hasil penelitian itu, Zimbardo mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, kata Zimbardo, orang kota itu lebih agresif, lebih galak, dan lebih jahat dari orang desa. Orang kota lebih agresif karena mereka lebih hidup dalam masyarakat yang anonim. Jadi kalau kata Bang Haji, hidupnya nafsi-nafsi. Lagunya itu sehari sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Jadi itulah kehidupan kota. Jadi yang ketiga, jadi manusia di kota itu hilang keakraban hubungan antara sesama manusia. Ya. Jadi dalam bahasa Islam itu tali kasih sayangnya putus. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, belakangan ini para ilmuwan menemukan sesuatu yang menarik. Mereka menemukan keburukan. Dulu kata Montago, para ilmuwan itu tidak terlalu peduli dengan baik dan buruk. Mereka hanya peduli kepada kebenaran. Berkat penelitian Zimbardo dan kawan-kawan para psikolog ahli sosial itu, mereka mulai tertarik dengan dosa modern. Apa itu dosa modern? Dulu seorang pelaku dosa itu digambarkan orang yang berperilaku menyimpang, berbicara dengan lidah iblis. Perilaku pendosa modern tidak begitu. Pendosa modern itu orang kebanyakan, orang normal. Ya. Tetapi mereka itu perilakunya seperti yang digambarkan oleh Zimbardo tadi itu. Ya. Jadi mereka itu digambarkan di dalam penelitian itu kalau berbicara monoton, imparsial, gitu, teknis, tanpa perasaan, dan karena itu tanpa ikatan moral. Mengapa terjadi begitu? Ya kita ingat kalau dalam kajian Islam seperti yang firman Allah tadi itu, antukatti'u arhamakum, mereka memutuskan hubungan kasih sayang di antara mereka. Karena ya sudah jarang ketemu, mereka sibuk gitu. Padahal manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sehat tanpa menyintai dan dicintai, tanpa menyayangi dan disayangi. Ya.
tanpa topangan orang-orang yang di sekitarnya, tanpa topangan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya, seorang anak itu mudah sakit, rentan penyakit dan kematian mudah menyergapnya. Kita mungkin masih ingat dengan kasus Ari Anggara gitu ya. Ari Anggara itu kan anak yang periang. Ya, anak yang periang, dia hidupnya menyenangkan, tetapi sesuatu yang di luar kontrolnya terjadi pada dirinya. Dia hidup dengan ibu tiri, gitu kan? Ya, hidup dengan ibu tiri, anak ini ya dalam sudut pandang ibu tiri selalu dilaporkan kepada bapaknya, sehingga anak ini kurang disiplin, malas, main terus. Sang ayah yang bekerja di luar rumah berupaya mendisiplinkan. Setiap hari dikasih tugas, dikasih ini macam-macam. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dalam waktu yang lama Ari Anggara itu kan meninggal. Nah, sang ayah baru sadar di situ bahwa anak itu butuh kasih sayang, gitu ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kebalikannya kalau anak itu mendapat dukungan kasih sayang dari orang-orang yang sekitarnya, maka dia akan baik perkembangan intelektualnya, emosionalnya dan spiritualnya. Ada sebuah penelitian, ya itu sudah bukan penelitian lagi, bentuknya teori, namanya teori learning quantum. Teori itu mengatakan bahwa manusia itu akan mengalami lompatan di dalam cara berpikir bila mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dia mencontohkan anak kecil. Jadi anak kecil dari merangkak menuju berjalan itu, dia begitu mau berjalan, berdiri melangkah satu langkah jatuh, gitu kan. Tetapi dia kemudian mendapat apresiasi yang tulus dari ayah dan ibunya atau orang-orang di sekitarnya. Anakku hebat kan gitu. Maka anak itu terus besok dan lusa dia sudah akan melangkah 2-3 langkah dan tidak jatuh. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dalam teori maqasid itu ada teori namanya reward punishment. Oh iya. Udah enggak jadi, makasih. Jadi betul itu ya. Itu reward punishment. Reward punishment itu ajaran Allah, gitu kan. Kan sekarang ini banyak orang yang mau menghilangkan punishment. Reward itu memang bagus, gitu kan. Tapi tanpa punishment orang bisa salah jalan, gitu kan. Kalau Anda hanya misalnya anak-anak itu dikasih apresiasi terus tanpa ada teguran misalnya, itu anak bisa kurang hati-hati, gitu. Jadi reward punishment itu tetap hukum kepasangan dijaga kan gitu ya. Hanya memang teorinya itu punishment itu diusahakan sekecil mungkin, namun reward itu sebesar mungkin, kan begitu. Nah, sudah sampai mana ya? Iya. Jadi begitu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, intinya itu kita ini ya kita ini kan hidup kolektif ya. Jangan sepelekan itu keakraban di antara kita, gitu kan. Karena itu keakraban di antara kita itu menjalin kekuatan batin di antara kita, gitu kan. Kita menjadi orang-orang yang sehat jasmani rohani. Jadi kalau Pak Ketua main tenis sama-sama kita itu alhamdulillah kan gitu kan. Akrab main tenis meja itu bentuk-bentuk. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak KPTA itu, bahwa sesekali butuh olahraga bersama, gitu kan. Butuh nyanyi bersama kan gitu. Karena itu membuat batin kita kokoh, gitu ya.
Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja dari saya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kultum yang singkat ini. Kalau ada dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas ilmunya dari Bapak Dr. Rektor Muda MSI. Yang patut kita syukuri di sini adalah kita mungkin di sini di Wonosari itu termasuk dalam golongan yang hidup di desa ya Pak ya. Jadi masih terjagalah istilah kekeluargaannya di daerah gunung itu loh. Terutamanya di lingkungan kerja kita di PA Wonosari yang insya Allah sampai hari ini masih terkenal dengan kekompakannya. Semoga masih kita bisa jaga sampai selanjutnya. Ada informasi bahwa infak hari ini yang terkumpul sebesar Rp100.000. Alhamdulillah. Semoga besok bisa meningkat lagi, lebih banyak lagi. Bisa digunakan untuk kemaslahatan bersama maksudnya. Ada kurangnya dalam saya membawakan acara pada sore hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.